Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium ba'dha nisaihi, sebagian dari istri-istrinya. Summa, kemudian kharaja, beliau keluar, ila sholati, untuk sholat, menuju ke tempat sholat. Walam yatawadda, dan Nabi tidak berwudu kembali. Akhrajahu Ahmadu, mencatatkan hadis Imam Ahmad. Wa dha'afahu al-Bukhariyu, dan menganggap lemah akan ini hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimat qabbala kalau pakai tasydid maknanya mencium. Tapi kalau qabala, maknanya menerima. Maka kalau ijab qabul dalam bahasa Arab, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka, siapa binti siapa, bil mahri, misalnya uang 1 juta, halan, jawabnya qabiltu, saya terima, namanya qabila, atau qabala. Tapi kalau qabiltu pakai tasydid, itu qabbala, saya telah menciumnya. Jadi ketambahan tasydid maknanya jauh berbeda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam keterangan hadis ini bahwa Rasulullah SAW mencium salah satu dari istrinya, padahal beliau punya wudu, lalu keluar menuju ke masjid, sholat, dan tidak lagi berwudu. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Walabdu Abu Dawud, walabdu Abi Dawud, lafal dari sahabat Abu Dawud, an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya qabbala imra'atan min nisaihi wa lam yatawadda, bahwasanya Nabi mencium salah satu perempuan dari istrinya, kemudian tidak berwudu kembali. Qala Urwata, berkata sahabat Urwah, man hiya illa anti fadhahikat. Kata Urwah ketika mendapati riwayat dari Siti Aisyah, jawab beliau, kalimat beliau, siapa lagi kalau bukan kamu? Man hiya illa anti, siapa lagi yang dicium oleh Nabi kalau bukan kamu, wahai Aisyah. Fadhahikat, maka Siti Aisyah tersenyum. Qauluhu qabbala ba'dha nisaihi, kalimat qabbala ba'dha nisaihi, Nabi mencium sebagian dari istrinya, fihi dalilun ala anna lamsar rajuli al mar'ata wa aksahu la yanqudul wudu'a. Di dalamnya mengandung dalil bahwa menyentuhnya laki-laki dengan perempuan, suami terhadap istrinya, atau sebaliknya, itu tidak membatalkan wudu. Ini dalil pertama. Kan kita kalau bertahan, orang laki sentuhan sama istrinya batal apa enggak? Kata kita batal, tapi ada orang lain yang mengatakan tidak batal. Fal qabbalatu tulazimul massa, maka mencium itu disamakan dengan menyentuh atau bersentuhan. Illa idza tabasyaral farjani, kecuali yang bersentuhan itu dua kemaluan. Wantasyaratil alatu, dan berhubungan alat kemaluan itu. Wa hadza qaulu Abi Hanifah, tapi ini
menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Hanafi, suami ya memegang istri dalam keadaan berwudu tidak batal. Kedua-duanya dalam keadaan wudu tidak batal. Atau istrinya yang nyenggol suami tidak batal, suaminya yang nyenggol istri tidak batal, bahkan mencium pun tidak batal, tapi menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi supaya kita tahu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sentuhan suami istri tidak batal, berarti mengikuti mazhab Imam Hanafi. Wal lumsu fil ayati al jima', karena Imam Hanafi memaknai kalimat aula mastumun nisaa, ayat yang menyebutkan aula mastumun nisaa dalam Al-Maidah ayat ke-6, itu artinya adalah hubungan sebadan, jima'. Yang membatalkan wudu jima', tapi kalau senggolan doang enggak batal menurut Imam Hanafi. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, in kana lumsu bi syahwatin yunqidul wudu'a wa yakunu hadasan asghara wa illam yakunil lumsu wa illam yakunil lamsu bi syahwatin au kana saghiratin fala yunqidu. Menurut Imam Malik, apabila menyentuhnya itu sebab ada syahwat, maka wudunya menjadi batal dan disebut hadas kecil. Tapi kalau menyentuhnya itu tidak dengan syahwat, ya, au kanat shaghiratan, atau yang disentuh itu anak kecil, anak perempuan yang masih kecil, fala yunqidul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu menurut Imam Malik ya. Kalau sentuhannya ada syahwat batal, tapi kalau sentuhannya enggak ada syahwat tidak batal. Kira-kira bisa membedakan enggak bersentuhan bersyahwat atau tidak bersyahwat? Ya susah ya. Laki-laki dengan perempuan sentuhan ya biasanya ada ser-sernya, ada ser-sernya, ada strumnya. Tapi kalau tidak ada syahwat maka tidak batal menurut Imam Maliki. Wa huwa qaulun masyhurun lisyafi'i, dan ini pendapat yang masyhur menurut Imam Syafi'i. Apa? Wadzahiru 'inda Syafi'i annahu yantaqidul lamisu dunal malmusi. Kata Imam Syafi'i bahwa yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Kan beda ya. Kalau tadi disentuh atau menyentuh, kalau bersyahwat batal, tapi kalau tidak bersyahwat tidak batal. Kata Imam Syafi'i, mau punya syahwat atau tidak, yang batal yang menyentuh, yang menyenggol, yang disenggol enggak batal. Wal masyhuru 'inda Ahmad, nah menurut mazhab Imam Ahmad, anna lamsal mar'ati bisyahwatin yungkidul wudu'a wa illa fala. Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik, kalau sentuhannya bersyahwat batal, kalau sentuhannya tidak bersyahwat tidak batal, baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Wa inda Syafi'i annahu yungkidul wudu'a bilamsil mar'ati sawa'un kana bisyahwatin amla. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang tidak pakai penutup ya, baik itu bersyahwat atau tidak, maka hukumnya adalah membatalkan wudu. Nah ini
yang kita pakai. Ya, yang kita pakai adalah mazhab Imam Syafi'i. Bersentuhan tanpa ada penghalang, baik itu bersyahwat atau tidak, maka menjadi batal. Yang tidak membatalkan sentuhan laki-laki dengan perempuan adalah perempuan yang tidak boleh dinikah. Ibunya, ya, kemudian saudaranya sekandung, kemudian bibinya, kemudian anaknya, kemudian cucunya, kemudian ponakannya, kemudian menantunya. Ya. Menantu boleh nggak dinikah sama mertua? Ya, saya punya anak saya nikah, ya, perempuan, terus anak saya meninggal, boleh nggak tuh menantu saya nikahin? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Rasulullah menikahi menantunya, tapi menantu anak angkat. Hindun binti Jahsy itu dinikahkan dengan Zaid bin Haris. Zaid bin Haris itu menantunya Rasulullah. Hindun nggak mau hubungan sebadan, tidur sama Zaid. Karena apa? Zaid itu kalangan orang biasa, Hindun kalangan perempuan bangsawan. Kata Zaid, ya Rasulullah, saya nikah tapi sia-sia. Habis kalau saya masuk kamar langsung ditutup, dikunci kamarnya, saya nggak boleh masuk. Ya udah, kalau begitu kamu ceraikan. Ya, diceraikan oleh Zaid. Kemudian pada hari yang sama Hindun dinikahi oleh Rasulullah. Berarti menantu sekaligus tidak punya masa idah, tapi menantu dari anak angkat. Kemudian dia tidak punya masa idah, ini perempuan, karena belum dijima oleh suaminya. Ini sempat menggemparkan, ya, orang-orang Madinah atau sahabat-sahabat Rasulullah pada zamannya. Rasulullah menikahi menantunya dan tidak menunggu masa idah. Ternyata menantu dari anak angkat. Yang kedua, Hindun belum diapa-apain sama Zaid, ya. Ibarat botol, ya, aqua tuh labelnya belum dibuka, ya. Jadi masih asli. Maka tidak punya masa idah. Jadi yang punya masa idah itu perempuan. Kan masa idah itu ada yang perempuan tidak punya masa idah karena dinikahi laki-laki tapi belum dibuka anunya, labelnya, nggak punya masa idah. Yang kedua, masa idah itu 3 bulan 10 hari, yaitu 3 kali suci. Wanita yang diceraikan oleh suaminya kemudian boleh nikah lagi sesudah 3 kali suci, yaitu 3 bulan 10 hari. Kemudian wanita masa idahnya kalau dia hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Wanita hamil, sedang hamil diceraikan oleh suaminya, maka kalau perempuan ini mau nikah lagi nunggu bayinya lahir. Tapi kalau wanita hamil tanpa pernikahan, nikahnya sah secara hukum fikih. Ya, nih jangan sampai salah paham nih. Wah, nggak sah tuh nikahnya, kan udah hamil duluan. Hamil duluan, hamilnya bukan karena pernikahan, maka sah pernikahannya. Yang keempat, ya, masa idah itu yaitu 4 bulan. Bagi siapa? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu masa idah. Orang laki punya masa idah enggak? Enggak. Orang laki punya masa idah manakala istrinya sudah 4 mau nikah lagi. Ada nggak di sini yang istrinya udah 4? Boro-boro, ya. Iya, atuh aja repot, ya.
Orang laki istrinya 4, seneng lagi perempuan lain, ya. Terus dia mau menikahi istri yang kelima, secara hukum fikih nggak bisa. Maka salah satu dari istri yang 4 diceraikan 1. Nah, laki-laki ini bisa menikah perempuan yang berikutnya kalau masa iddah dalam perceraian istri yang diceraikan itu selesai, ya. Sebab kalau belum selesai dia nikah lagi nanti rujuk, karena masa iddahnya masih ada, istrinya bisa 5. Nah, berarti orang laki-laki juga punya masa iddah, yaitu manakala istrinya sudah 4 mau nikah lagi. Nah, di sini nggak ada masa iddah semua, ini istrinya atuh semua. Baik. Kembali pada pokok masalah bahwa menurut Imam Syafi'i annahu yunqidul wudu'a bilamsil mar'ati sawa'un kanat bisyahwatin amla. Bahwasanya orang laki-laki batal wudu menyentuh perempuan baik karena syahwat atau tidak karena syahwat, ala syarti kaunur rajuli wal mar'ati kabiraini ghaira mahramaini, dengan syarat si laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa dan bukan mahram, bukan perempuan yang haram dinikah, ya. Ya. Mahram itu perempuan yang haram dinikah, tadi ibunya, ya, kemudian anak perempuannya, saudara sekandungnya, atau saudara seayah atau saudara seibu, itu namanya mahram, ya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan itu pula dasarnya sama, yaitu Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisaa, apabila laki-laki menyentuh perempuan yang ghairu mahram, yang bukan mahramnya, maka dia harus berwudu kembali, artinya batal wudunya. Jadi Imam Syafi'i memaknai kata lamasa itu berarti bersentuhan, tapi kalau Imam Hanafi memaknai lamasa adalah jima. Beda jauh, ya. Ayatnya sama, tapi mengambil dalilnya berbeda-beda. Fahadhil ayatu nassun dhahirun yajibul i'timadu alaihi, maka ayat ini nas secara zahir yang wajib kita jadikan pegangan. Wa amma ma warada fil ahadits, dan adapun yang dijelaskan dalam beberapa hadis, termasuk hadis yang di atas, bi anna nabiyya qabbala ba'dha nisaihi, bahwasanya Nabi mencium salah satu dari istrinya, wa annahu lamasa imra'atahu, bahwasanya Nabi berarti menyentuh kepada istrinya. Fayahtamilu annahu ayyakuna bihailin, yang pertama bisa jadi sentuhannya Nabi dengan Siti Aisyah itu ada penghalangnya, ya. Siti Aisyah pakai kerudung, ditutupin mukanya, dicium sama Rasulullah, bisa jadi seperti itu. Atau yahtamilu ayyakuna khususiyatan lahu, atau mengandung makna bahwa ini adalah kekhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertama boleh jadi Rasulullah dalam menyentuh itu karena Siti Aisyah pakai penutup. Yang kedua bisa jadi ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat yang dicium itu cuman Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah pada waktu itu umurnya masih 6 tahun. Kan Siti Aisyah dinikahi Rasulullah usia 6 tahun, tidur dengan Rasulullah sesudah melewati 9 tahun, sesudah menstruasi.
Nah, karena Siti Aisyah masih 6 tahun berarti belum akil baligh, maka ada yang berkesimpulan orang laki-laki menyentuh anak perempuan yang belum baligh tidak menjadikan batal wudu. Ya kayak misalnya kita naik nih anak perempuan dari sono pada nguber salaman sama kita. Saya lihat nih masih kecil-kecil ya, belum pada haid, masih di bawah 9 tahun. Ya saya jalan aja masuk ya, nggak pakai wudu lagi. Tapi kalau saya lihat yang nguber itu udah rada gedean ya, ya sudah rada gedean, terus kemudian payudaranya sudah nampak, saya bilang tak dulu ya, saya ambil sorban nih. Nah udah silahkan salaman. Jadi salamannya pakai sorban. Nah ini cara kita supaya kita tidak batal wudu. Misalnya ketemu di jalan, mungkin udah SMP atau SMA ya, tahu-tahu mengajak salaman, saya pakai sorban ya, ntar dulu, tutupin sorban dulu tangan kita supaya tidak batal. Baik, jadi sudah paham ya, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ghairu mahram, yang bukan mahram, menjadikan sebab batal wudu. Utamanya adalah yang sengaja menyentuh. Kalau yang disentuh tidak batal wudu. Menurut siapa? Menurut madhabuna, madhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi kalau ada orang enggak batal, ya udah silahkan. Berarti Anda mengikuti madhab ya, Hanafi. Ya. Enggak apa-apa sih orang saya enggak syahwat, ya, kecuali saya syahwat. Berarti Anda mengikuti madhab Maliki. Jangan bilang enggak batal wudu tapi tidak tahu dasarnya dari mana, madhab siapa. Itu. Iya. Itu. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslimun. Idza wajada, apabila ya, wajada maknanya, makna asalnya menemukan ya, mendapati ya. Tapi di sini dimaknakan wajada itu merasakan. Apabila merasakan ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu. Apabila salah seorang di antara kalian menemukan sesuatu di perutnya atau merasakan sesuatu di perutnya, fa ashkala, lalu kemudian iskal, ragu, alaihi, atasnya, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada yang keluar minhu, dari perutnya, syai'un, sesuatu, amla, atau tidak. Fala yakhrujanna, maka jangan sekali-kali keluar, minal masjidi, dari masjid, hatta yasma'a, sehingga ia mendengar, sautan, suara, au yajidarihan, atau dia mendapati suara atau mendapati bau. Mencatatkan hadis Imam Muslim. Qaulus syarih, fa ashkala alaihi, iskal ya, ragu, ay syakka alaihi hal kharaja min batni syai'un am lam yakhruj. Ragu apakah ada yang keluar dari perutnya atau tidak. Ya. Jadi kan kita kadang-kadang perut itu kan suka gerak-gerak, gerebek gitu. Angin tuh, angin di usus itu suka jalan kan. Nah, dari atas tuh muter di usus, oh, terus sampai ke mendekati dubur ya. Nah kita kan nahan tuh, semakin nahan semakin bergidik kan, gitu ya, gitu.
Kalau kita merasakan hal seperti itu, jangan buru-buru menganggap batal wudu sampai kita merasakan ada yang keluar, mungkin suara, mungkin bau. Kan kentut keluar itu kan ciri-cirinya dua, satu bersuara, ya, tapi tidak bau, atau bersuara dan bau. Yang kedua tidak bersuara tapi bau, ya. Kalau tidak bersuara tidak bau, jangan-jangan bukan kentut, ya, sisa angin. Karena kadang begini, nih mohon maaf, utamanya yang sudah sepuh-sepuh, ya. Kalau yang muda-muda kan bokongnya masih kenceng-kenceng, ya. Jadi kalau habis cebok itu angin ketekan bokong udah keluar duluan, ya. Sisa angin dari kita cebok, ya, itu ketekan bokong kanan kiri udah keluar. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang bokongnya sudah apa namanya, tepos, ya, udah letoy, ya, itu kadang-kadang ada sisa angin yang masih menempel. Wudu sudah selesai, cebok rapi, wudu sudah selesai, lalu kemudian begitu pakai baju atau begitu mau sholat, tahu-tahu kayak ada angin yang keluar. Kalau itu kita yakini angin tidak keluar dari lubang dubur, maka berarti bukan kentut, pasti tidak bau dan tidak bersuara. Gitu maksudnya. Fa ashkala alaihi, lalu iskal, ragu, ini gerebek-gerebek ini keluar apa enggak, itu. Fa idza kana kadzalika wajaba bina'uhu 'alal yaqin wa tarahu syak alladhi alaihi. Kalau menemukan hal seperti itu, maka wajib menguatkan akan keyakinan dan membuang keraguan atas hal seperti itu. Karena ini bisa jadi adalah tiupan setan. Setan itu sengaja meniup di bagian lubang dubur kita, sehingga seolah-olah kita ini kayak keluar angin, supaya kita ini syak, ragu. Kalau ragu itu bisa merusak kesempurnaan ibadah, ya. Kayak orang was-was. Was-was itu kan al-waswas minasyaiton, ya. Dari niat aja udah diulang-ulang, nawaitu, 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 nawaitul wudu'a, balik lagi, nawaitu, nawaitu. Ntar begitu basuh muka, ragu udah niat apa belum, hatinya diulang lagi, sampai kelomoh basah semua, ya. Karena berulang-ulang kali wudu. Ini syak, ini dari setan. Atau ada orang sholat, mungkin pas di sebelah kita, usalli fardhal maghribi, Allahu akbar, balik lagi, usalli, tabok aja dari belakang, karena itu kerjaan setan. Ada kan kadang-kadang yang begitu, buang itu. Kalau kita menemukan yang begitu, kita merasakan begitu, buang. Ambil keyakinan, buang keraguan. Wa qauluhu fala yakhrujanna minal masjidi, sabda Nabi, maka jangan sekali-kali kamu keluar dari masjid, yahtamilu anna ma'nahu an-nahyu 'anil khuruj minas shalat, mengandung makna bahwa larangan keluar dari salat, jangan membatalkan salat. Fahuwa min dzikril mahalli wa iradatil hal. Ini dzikrul mahalli, iradatul hal, ya. Menjelaskan tempat, ya, dan bermaksud keadaan. Alal majazil mursal, namanya majaz mursal. Wa yahtamilu anna ma'nahu haqiqatan, bahwasanya maknanya secara hakikat. Al masjidu, ya, bi ay yakhruja ilal khariji lil wudu'i. Masjid itu biasanya orang kalau mau wudu keluar dari masjid. Fa innal adata, karena kebiasaannya, al jariyata yang berlaku, annal wudu'a
bahwasanya berwudu itu innama kana mahalluhu kharijal masjid. Biasanya tempat wudu itu adanya di luar masjid. Maka Nabi mengatakan fala yakhrujanna minal masjid. Pertama, maknanya jangan membatalkan sholatnya. Makna yang kedua, keluar dari masjid ambil wudu kembali. Wa qawluhu hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Sabda Nabi sehingga kamu mendapati bau atau mendengar suara. Ustufida minhu anna khurujar rih fi syarhil Muslim, memberikan faedah bahwa itu bahwasanya itu adalah keluar angin. Angin yang dimaksud adalah kentut. Wa qawluhu hatta yajida rihan, sehingga kamu mendapati, sehingga dia mendapati bau. Maknahu ya'lamu anna ahaduhuma, maknahu ya'lamu ahaduhuma, artinya diketahui ada ciri-ciri dari salah satu keduanya. Mungkin dengar suara atau mungkin merasa ada bau. Wala yushtaratu as-sima'u wasyammu bi ijma'il muslimin, dan tidak disyaratkan yang mendengar, yang merasa bau itu banyak orang, enggak, yang mendengar dirinya sendiri atau orang di sebelahnya, begitu selesai sholat orang sebelahnya ngomong, tadi sampean kentut tuh, kedengeran nama saya. Nah itu berarti batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Yang lalu ada orang konsultasi sama saya. Jadi ya di masjid masih sekitar kita. Orang ini sudah sepuh, sudah, mohon maaf dalam bahasa kita, sudah agak-agak error. Ya, zuhur aja kadang-kadang 5 rakaat. Nah itu ruku, bangun dari ruku sami Allahu liman tut, liman hamidahnya sambil tut, kentut. Makmum dengar semua, ya beberapa lah, kalaupun nggak semua. Kemudian ada yang karena ragu nengok, kentut ya, iya, batal dong kita, batal. Ternyata ada yang sholat lagi, ada yang nerusin sholat, tidak membatalkan, tapi dengan niat al-khuruj minal jamaah, keluar dari sholat berjamaah. Karena ini imam nggak mau berhenti terus sampai selesai. Begitu sudah selesai, Pak, mohon maaf, tadi Bapak bangun dari rukuk yang kedua, di rakaat kedua kentut. Ah, kata siapa? Enggak kok. Ini ada beberapa teman yang dengar Bapak kentut. Enggak bener itu. Gimana coba? Terus orang itu konsultasi, Ustaz, baiknya gimana? Baiknya Pak Ketua memanggil beliau, dibicarakan secara baik-baik. Bapak karena sudah sepuh, maka sebagai penghormatan kami kepada Bapak, Bapak jadi jamaah saja. Biarlah yang jadi imam yang muda-muda. Begitu caranya. Ya, jadi dikomunikasikan dengan baik. Adapun sesudah dikomunikasikan dia marah, terus nggak lagi jamaah di situ, bukan urusan kita lagi, ya. Karena kan kadang begitu, orang udah tua, giginya sudah pada copot, ya. Waladolin aja udah nggak bisa, udah walalolin, ya. Tapi nengger aja maunya jadi imam, ya. Nah, akhirnya ditegur sama pengurus, Pak, mohon maaf dah, biarin dah yang jadi imam yang muda-muda. Marah, ya. Besoknya nggak sholat lagi di masjid itu, pindah sholatnya di masjid yang lain. Nah itu berarti dia nggak mikir regenerasi, nggak mikir membangun generasi. Padahal yang sudah sepuh ya biar kata fasih udah nggak fasih lagi, ya. Karena sudah ada perubahan dalam lisannya dari segi bacaan. Baik. Jadi kalau tidak mendengar suara bunyi kentut,
atau merasakan bau, maka terus aja, ya, terus aja. Wa hadzal hadisu aslun min usulil ahkam wa qa'idatun 'azimatun min qawaidil fiqh. Maka hadis ini adalah pokok dari pokok-pokoknya hukum dan kaidah yang besar, kaidah yang mulia dari kaidah-kaidah hukum fikih. Wal hadisu yadullu anna khurujar rih wasyai' min ahadis sabilain naqidun lil wudu'i. Maka hadis ini intinya bahwa kalau orang lagi sholat dia berasa kentut, mungkin dengar suara atau mungkin ada bau, maka menjadi batal wudu. Kalau batal wudu otomatis batal sholat. Itu. Sampai di sini ada yang menambahkan? Nggak ada? Ya. Satu lagi. Wa an Talq bin Ali, dan dari Talqun bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi putranya Sayyidina Ali ada yang namanya Tolak. Ya. Ya. Tapi wakilah bukan dari Sayyidatina Aisyah, karena sesudah Sayyidina Aisyah wafat itu Sayyidina Ali menikah lagi, ya, dan banyak punya keturunan. Tapi ketika Sayyidatina Aisyah masih hidup, Rasulullah tidak menikah. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Talq bin Ali, qala, dia berkata, qala rajulun, bertanya seorang laki-laki, masastu dzakari, aku menyentuh kemaluanku, au qala, atau dia berkata, ar-rajulu yamassu dzakarahu fis sholati, bahwa ada seorang laki-laki dalam sholat menyentuh kemaluannya. A'alaihi wudu'un, apakah baginya harus wudu lagi? Faqala an-nabiyyu, lalu bersabda Nabi Muhammad SAW, la, tidak. Innama huwa bad'atun minka, karena sesungguhnya dia itu adalah sepotong daging atau bagian dari daging yang ada pada dirimu. Akhrajahul khamsatu, mencatatkan hadis Imam yang 5, wa shahahu Ibnu Hibban, dan membenarkan hadis Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, berkata Imam Ibnu Madini, huwa ahsanu min hadisi Busrata, ini lebih baik daripada hadisnya Busrah. Ya. Qauluhu innama huwa bad'atun minka, sabda Nabi bahwa itu adalah bagian daging darimu, fihi dalilun, ini dalil, limadhabi Abi Hanifata, menurut madhab Imam Abu Hanifah, annahu la yanqudul wudu'a, ya, bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, bimashidz dzakari, dengan sebab menyentuh zakar, kemaluan, menurut Imam Abu Hanifah. Wa bihadzal hadis bawwaba Ibnu Majah bibabir rukhsah fi dzalika, dan Imam Ibnu Majah mengumpulkan hadis ini pada mengambil bab tentang rukhsah, keringanan dalam orang sedang sholat, ay fi masjid zakari, yaitu menyentuh kemaluan. Jadi lagi sholat gatel, ya, nggak pakai celana dalam, sarungnya garuk-garuk dari luar, nggak puas, dirogoh, misalnya begitu, misalnya, ya, digaruk dari dalam, misalnya. Ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, ya, ya, apa ada yang begitu? Ya. Wa qala as-Sanadi ay juz'un minka falau kana masahu naqidan linaqdi massi kulli juz'in. Wabil hukum yang qudul wudu'a minhu, ya. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan tidak batal, dipahami karena menyentuhnya dari luar. Kayak kain sarung, lagi sholat gatel, garuk-garuk dari luar, batal nggak? Enggak, karena tidak menyentuh.
atau menyentuh tapi dari punggung, tidak dari telapak tangan. Ya, kalau dari punggung garuk-garuk itu nggak batal, tapi kalau dari telapak tangan batal. Itu. Wa da'wa anna hadis talqin mansukhun alaihi la ta'wilun alaihi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini dimansukh. Ya, dimansukh itu dibatalkan dengan hadis yang berikutnya, nanti hadis dari Busra di bawahnya. Ya. Ini kalau ngajinya terus nanti pahamnya ya sempurna, tapi kalau sampai di sini ngajinya berhenti ya, oh berarti garuk-garuk kemaluan itu tidak batal gitu. Ya, karena nanti di hadis yang berikutnya dijelaskan. Ya. Wa qala ba'du ulama al-Hanafiyah, sebagian dari murid-muridnya ulama Hanafi, inna dzakar udwun minal badan fakana kasairil a'dha, bahwasanya zakar itu, kemaluan itu bagian dari anggota badan, maka seperti anggota badan yang lain. Nah, padahal kan nggak begitu. Fal hadisu yadullu ala naqdil wudu'i bimasjid dzakar au adamihi alal khilafi fi dzalika kama ra'aita. Maka hadis ini tentang batalnya wudu menyentuh kemaluan itu menjadi khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Nanti dilanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari Busrah binti Safwan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.